Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan bisa menjalankan aktivitas pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPAS di semester 2, diawali dengan bab 5 tentang menjelajahi bumi dan antariksa. Adapun yang menjadi tujuan pada pembelajaran pertemuan kali ini ada dua hal. Pertama, mengaitkan peristiwa rotasi dan revolusi bumi dengan kehidupan di bumi. Yang kedua, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggotanya. Untuk lebih jelasnya, simaklah kelanjutan video berikut. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari topik A tentang menjelajahi bumi, matahari, dan bulan. Coba pikirkan. Bagaimana bumi bergerak? Mengapa kita tidak merasakan pergerakan di bumi? Dan juga apa hubungan antara bumi, matahari, dan bulan? Nah, dalam pembahasan kali ini, supaya memudahkan, dalam pola pemikiran kalian, ada gambaran nih. Ada yang disebut rotasi. Apa itu? Itu gerakan perputaran bumi pada poros atau sumbunya. Yang kedua, apa itu poros? Poros adalah garis hayalan yang menembus titik pusat kutub utara dan menembus titik kutub selatan. Nah, ada juga yang disebut orbit ya. Apa itu orbit? Orbit yaitu jalan yang dilalui oleh benda langit dalam peredarannya mengelilingi benda langit yang lain. Nah, ada juga yang disebut revolusi. Apa itu revolusi? Itu pergerakan perputaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya yang tetap. Nah, ada 3 anak nih yang menyatakan sesuai dengan pembahasan tadi. Ada yang namanya Alga, Mia, dan Bani. Alga menyatakan bulan dan matahari berputar mengelilingi bumi, sedangkan pernyataannya menurutku bulan mengelilingi bumi, sedangkan matahari mengelilingi bumi dan bulan. Bani menyatakan sepertinya bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Nah, dalam pernyataan berikut pastinya kalian juga bisa membuat pernyataan seperti itu. Bahkan kalian lebih cerdas dan lebih semangat dalam belajarnya ya. Semoga sukses. Kita lanjutkan pembahasannya. Bumi, bulan, dan matahari. Saat matahari terbit dan terbenam, kita melihat seakan-akan matahari bergerak. Walaupun begitu, ternyata bumilah yang bergerak. Tanpa kita sadari, bumi kita berputar setiap detiknya loh. Nah, nih pernyataan yang tadi ada poros ya. Nah, bumi selalu berputar pada poros atau sumbunya. Gerakan ini disebut rotasi yang tadi sudah dikatakan ya pada pembahasan di atas. Nah, bumi berputar berlawanan arah jarum jam dan membutuhkan waktu ya 23 jam 56 menit untuk satu kali rotasi. Bumi bergerak dengan waktu dan kecepatan yang sama setiap saat. Hal ini membuat kita tidak merasakan pergerakannya. Nah, itu jawabannya yang tadi. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sambil berotasi, bumi juga berputar mengelilingi matahari pada orbitnya yang tetap. Gerakan ini disebut revolusi. Ketika berevolusi, kita juga bisa menyebut bahwa bumi mengorbit matahari. Waktu untuk bumi melakukan satu kali revolusi yaitu 365,25 hari. Nah, orbit bumi itu berbentuk elip atau oval ya. Bulan mirip seperti bumi, juga berotasi dan berevolusi. Namun bulan berevolusi terhadap bumi, akibatnya bulan juga akan mengikuti bumi mengorbit matahari. Waktu untuk bulan satu kali berevolusi terhadap bumi yaitu sekitar 28 hari. Waktu bulan berotasi sama dengan waktu revolusi. Nah, selama sekitar 28 hari bulan akan mengorbit bumi dan tepat melakukan satu kali rotasi. Hal ini yang menyebabkan
kita hanya melihat sisi bulan yang sama dari bumi. Coba pikirkan, apa yang membuat bumi dan bulan tetap pada orbitnya? Mengapa benda langit ini bisa berevolusi dan tidak jatuh? Untuk jawabannya, simak kelanjutan video ini. Nah, ada gaya gravitasi di antariksa. Di bumi, gaya gravitasi dari bumi yang paling berpengaruh terhadap penghuninya. Pusat gravitasi bumi ada di inti bumi, sehingga semua objek yang ada di bumi akan tertarik ke pusat bumi. Benda-benda langit akan tertarik ke benda lain yang memiliki gaya gravitasi paling besar. Matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Orbit bumi berbentuk karena adanya tarikan dari gravitasi matahari terhadap bumi. Adapun bulan mendapatkan pengaruh dari gravitasi bumi serta matahari. Nah, mari refleksikan. Gerakan apa yang bisa terjadi pada benda langit? Bagaimana hubungan antara bumi, bulan, dan matahari? Mengapa waktu revolusi bulan terhadap bumi lebih pendek dibanding revolusi bumi terhadap matahari? Bagaimana pengalaman kalian dalam membuat sebuah model di kegiatan ini? Apakah kalian bisa merasakan fungsinya? Apa yang membuat bumi dan bulan tetap berada di orbitnya? Coba menurut kalian, mengapa kita tidak merasakan bumi berputar? Nah, yuk kita belajar lebih lanjut. Berkenalan lebih dalam dengan matahari. Matahari terbentuk dari gas helium dan hidrogen yang sangat panas dan bisa disebut bola panas. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi, sehingga cahayanya menerangi bumi saat siang hari dan panasnya bisa kita rasakan. Ukuran matahari sangat besar sehingga gaya gravitasinya bisa menarik planet-planet di sekitarnya, termasuk bumi. Walaupun begitu, jika dibandingkan dengan bintang yang lain, matahari termasuk dalam jajaran bintang yang kecil, sama seperti bumi. Matahari juga berotasi dan berevolusi. Matahari berevolusi mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Ya, selanjutnya kita yuk berkenalan lagi lebih mendalam dengan planet bumi. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya tempat dengan makhluk hidup di depannya. Rumah kita ini spesial loh, karena bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya dengan sebagian besar permukaan berupa perairan. Sebanyak 70% permukaan bumi diselimuti oleh air. Keberadaan air inilah yang berperan bagi kehidupan di bumi. Bumi kita terbentuk dari bebatuan dan logam, sehingga termasuk dalam kelompok planet berbatu. Nah, selanjutnya kita berkenalan dengan bulan. Bulan merupakan satelit alami yang dimiliki bumi. Satelit adalah sebutan untuk benda langit yang mengelilingi sebuah planet. Sampai saat ini, bulan satu-satunya tempat di luar bumi yang pernah dikunjungi manusia. Waktu revolusi dan rotasinya sama, yaitu 27 hari. Namun karena bumi juga bergerak waktu revolusi, bulan yang teramati dari bumi yaitu 29 hari. Kita melihat penampakan bulan berbeda-beda, kadang berbentuk sabit, purnama, atau hanya separuh. Sebenarnya bentuk bulan selalu sama, namun posisi bulan terhadap bumi berubah-ubah karena berevolusi. Sebenarnya bulan juga tidak bercahaya. Cahaya yang kita lihat saat malam hari merupakan pantulan dari cahaya matahari. Nah, inilah gambarnya ya. Nah, setelah mempelajari materi yang sudah Bapak jelaskan, nah coba renungkanlah
Ya, apa yang sudah aku pelajari? Pertama, kalian sudah menyimak gerak rotasi adalah gerakan perputaran pada porosnya. Yang kedua, gerak revolusi adalah gerakan mengelilingi benda lain yang memiliki gaya gravitasi lebih tinggi. Jalan yang dilewati selama berevolusi disebut orbit. Nah, bumi rotasi sambil berevolusi terhadap matahari. Waktu satu kali rotasi bumi yaitu 24 jam. Sedangkan waktu satu kali revolusi bumi yaitu 365,25 hari. Tuh, bulan berotasi dan berevolusi terhadap bumi.